Halo semuanya, Ivan di sini. Sekarang mari kita jujur sejenak. Kapanpun kamu mencoba menjadwalkan janji temu, proses tanya jawab yang berulang kali bisa matiin banyak kesepakatan karena seringkali kamu cuma nunggu orang tersebut ngebales kan? Dan sejujurnya, kalau mereka sangat sibuk, hal-hal bisa terlupakan dengan sangat cepat guys. Disinilah platform kayak Go High Level sangat berguna karena mereka bisa mengotomatiskan seluruh prosesnya. Intinya, cara kerjanya adalah setelah satu email dengan link kalendermu disertakan, semua tindak lanjut ke depan, pengingat SMS, dan konfirmasi bisa dikirimkan secara otomatis untukmu. Jadi dalam paduan ini, aku akan mandu kamu langkah demi langkah tentang cara mengatur kalendermu di dalam Go High Level dan mengotomatiskan seluruh prosesnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung mulai. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita bahas dulu kenapa ini sangat penting. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, dan ini terutama bener ya kalau kamu itu mencoba mendapatkan lebih banyak pelanggan gitu. Seringkali kamu pasti menghubungi orang melalui email kan, dan setiap kali kamu itu mengirim email dan orang-orang itu bilang, "Hey, ayo bertemu, kapan waktu yang pas buat kamu?" Lalu biasanya ya kamu akan ngasih tahu waktu yang pas buat kamu tuh. Lalu mereka bakal ngasih tahu juga waktu yang pas buat mereka. Dan kemudian kamu terus tanya jawab tuh. Namun, ketika kamu melakukannya dalam skala yang lebih besar, di mana kamu itu mengadakan rapat, mengirim email konfirmasi, dan mengirim pengingat, segalanya bisa menjadi kacau dengan sangat cepat. Jadi, itulah tujuan utama Go High Level dan apa yang seharusnya diselesaikan. Sekarang aku akan bagiin layarku di sini buat tutorialnya ya. Jadi kalau kamu itu pengen mencoba atau bahkan mencoba platform ini sendiri, silakan cek link di bawah di deskripsi untuk uji coba gratis platform tersebut. Nah, setelah kamu itu klik link tersebut, caranya ini cukup mudah. Mari kita tekan uji coba gratis 14 harinya ya. Silakan ketik nama perusahaanmu, nama lengkap, dan alamat email. Lalu dari sana, pilih apakah kamu itu mau coba paket starter atau unlimited. Masukkan informasi pembayaranmu, terus klik kotak kecil itu dan mulai aja uji coba gratis 14 harinya. Dan boom, kamu siap beraksi. Kalau kamu itu sedang bingung memilih di antara paket-paket tersebut, aku ingin menjelaskannya secara singkat buat kamu ya. Kalau kamu itu melakukannya untuk bisnismu sendiri, silakan pilih paket starter karena sebagian besar fitur udah ada di sana guys. Namun, kalau kamu adalah sebuah agensi yang melakukan pemasaran dan penjualan untuk banyak bisnis yang berbeda, silakan aja pilih paket unlimited. Karena dengan begitu, kamu bisa memiliki jumlah sub akun yang gak terbatas tuh, dan ini bagus banget. Sekarang kita udah bikin akun ya, kita bakal siap berangkat. Jadi, kemana kita setelah ini? Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, di Go High Level akan ada dua jenis fitur yang mungkin kamu miliki. Ada fitur agensi dan ada fitur sub account. Nah, terkait kalender spesifik yang akan kamu gunakan, sub account ini adalah tempat di mana kamu itu akan menghabiskan sebagian besar waktu karena setiap sub account tertentu akan terikat pada bisnis tertentu. Jadi itu berarti kita tuh perlu bikin sub account untuk bisnis spesifik yang kita kerjain guys. Untuk melakukan itu, mari kita scroll aja di bawah di sini dan buka aja sub account. Mari kita tekan create sub account dan silakan aja tekan blank snapshot ya. Itu bakal jauh lebih cepat teman-teman. Mari kita tambahkan secara manual nama depan dan nama belakang, email, nama bisnis, telepon bisnis, alamat, kota, negara, tambahin sub account dan boom, kamu udah siap tuh. Baiklah, bisnis kita sekarang dibuat di dalam Go High Level ya. Jadi kemana kita dari sini? Sekarang mari kita klik ini ya untuk beralih dan kita buka aja sub account individual tersebut. Nah, ini akan menjadi pengaturan bisnis kamu guys. Terkait pengaturan bisnis spesifik kamu akan ada di dashboard kamu. Mulai dari percakapan yang kamu lakuin, kalender, kontak, peluang, pembayaran, hampir semua yang ditawarkan oleh platform CRM dan pemasaran. Tapi untuk tutorial ini kita akan menghabiskan lebih banyak waktu di bagian kalender ya. Jadi ayo kita ke sana. Tampilan layarmu mungkin akan sedikit berbeda tergantung apakah kamu itu udah membuat kalender atau belum. Jadi mari kita buka pengaturan kalender di sini. Disinilah sebenarnya tempat kita itu bisa membuat kalender spesifik yang akan kita gunakan guys. Nah, saat aku bilang kalender, begini maksudku. Jadi kalau kamu itu klik share di sini ya, klik copy lalu tempelin aja ya di situ, kamu bisa melihat dengan jelas semua tipe yang tersedia dan orang-orang bisa langsung melakukan pemesanan atau booking. Jika kamu memilih waktu tertentu, tekan aja select ya. Dan tentu aja guys, kamu bisa mengubah ini dan kamu bisa masukin nama depan, nama belakang, email, informasi tambahan, dan menjadwalkan pertemuan. Sekarang kalau kamu itu pengen membuat kalender sendiri, caranya tuh cukup mudah. Yang perlu kamu harus lakukan adalah menekan tombol new calendar di sini ya. Ini bakal ada 4 pilihan berbeda guys. Ada personal, booking, round robin, kelas booking, atau kolektif booking. Ini tuh tergantung pada siapa yang kamu ingin menerima panggilan tersebut. Kalau misalkan kamu pengen obrolan satu lawan satu misalnya ya, kamu itu adalah seorang pendiri tunggal gitu ya, dan pengen semua panggilan masuk ke kamu, gunakan aja personal booking. Namun kalau kamu itu mengelola tim penjualan dan pengen mastiin semua prospek terbagi secara adil, pilih aja round robin ya. Kalau kamu mengadakan kelas, pilih kelas booking. Dan jika akan ada lebih dari satu tuan rumah atau host tapi hanya ada satu peserta, kita gunakan aja kolektif booking. Ada beberapa tipe lagi seperti event calendar dan service booking, tapi itu di luar cakupan video ini. Sekarang aku harus memperingatkanmu. Jadi kalau aku tekan personal booking di bagian select team member, kamu benar-benar harus milih anggota tim mana yang ingin kamu gunakan. Nah, tepat di sini ada tulisan di WhatsApp gitu ya. Itu adalah anggota tim yang aku miliki di timku. Namun bagi kebanyakan dari kamu tidak akan memilikinya. Jadi untuk mengatasi ini, kita perlu pergi ke pengaturan
pengaturan atau agensi ya. Mari kita klik di bagian atas di sini dan buka aja agency view, lalu ke setting, lalu ke tim, dan boom, kamu bisa melihat ada dua anggota yang saat ini sudah kita buat. Ada anggota yang aku gunakan untuk mendaftar dan ada anggota kedua yang kalian lihat tadi. Bagi kebanyakan dari kamu, kalau kita mulai dari nol, kamu tidak akan punya anggota kedua itu. Disitulah kamu itu perlu membuatnya guys. Karena untuk setiap sub-account, kamu harus memiliki semacam admin untuk dihubungkan ke kalender tertentu. Jadi mari kita tambahkan pengguna atau add user di sini ya. Kita bisa beri nama Yo Let's Go, terus nama belakangnya ini kosongin aja supaya keren guys. Kita bisa beri mereka email apa aja dan klik aja next ya. Untuk sub-account yang aku daftarkan ini tuh mudah banget, dan kalau aku itu pengen menghubungkan mereka dengan akun tertentu, caranya tuh cukup simple. Tambahin aja akun spesifiknya di sini, lalu lihat di bawah user type. Ini tergantung apa yang kamu cari, apakah mengontrol agensi atau sebuah account gitu. Dalam hal ini ya, aku akan pilih account ini ya. Mereka bakal jadi admin, klik aja save di situ dan boom, kita udah punya Yo WhatsApp ya. Terus ada Yo Let's Go dan Ivan Brzezenko, yaitu nama aku sendiri. Jadi kalau kita udah siap, sekarang ayo kita kembali ke sub account kita, buka kalender, pengaturan kalender, dan kita siap membuat kalender baru. Oke, personal booking ya. Dan seperti yang kamu lihat di sini, kita punya Yo Let's Go dan Yo WhatsApp, dan itu bisa jadi dua calon anggota tim gitu ya. Dan ingat, untuk ketersediaan jadwal yaitu booking availability, kita bisa mengatur waktu yang berbeda-beda. Di sini aku mengaturnya dengan jam kerja biasa, jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat, tapi kalian selalu bisa mengubah ini ya. Lalu untuk durasi pertemuan, kamu bisa mengaturnya berapa menit setiap pertemuan dan ini akan berlangsung. Dan jika kita itu ke pengaturan lanjutan atau advance setting, kita bisa upload logo kita sendiri dan mengubah nama kalender. Misalnya Telus Go ya, tapi kamu pasti pengen namanya lebih profesional gitu ya kan? Kemudian kita tinggal bikin deskripsi singkat, beritahu orang tersebut secara tepat tentang apa pertemuan itu nantinya. Dan kalau ada formulir yang perlu mereka isi, lalu masukin lokasi pertemuan, warna kalender, dan hal-hal semacam itulah. Oke? Dan disitulah aku akan menaruh link Zoom atau apapun yang kamu gunakan. Di situ kamu sebenarnya bisa mengatur ketersediaan pengguna. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, kamu mungkin punya ketersediaan yang berbeda-beda di hari tertentu. Ada fitur-fitur yang bisa kamu mainkan seperti formulir dan pembayaran. Ini tergantung apakah ada formulir yang perlu diisi atau enggak ya. Kalau kamu itu menagih jenis pembayaran apapun, notifikasi dan pertanyaan tambahan, apapun yang bisa kamu tambahkan jika perlu, lalu kustomisasi aja untuk bikin semuanya tuh terlihat keren guys. Sip, setelah itu selesai, mari kita tekan save ya, dan boom, kamu akan siap beroperasi. Coba lihat, kita itu punya 3 kalender berbeda loh. Ada kalender Yo Logo, kalender pribadi Yosgo, dan kalender pribadi Yo Mama. Jadi tergantung apa yang pengen kita gunakan. Kita itu bisa ngirimin ini langsung ke dalamnya ya kan, ke dalam email dengan hanya pergi ke bagian action dan copy aja link spesifiknya. Dan ya, jika aku tempelin linknya, ini adalah tempat yang akan dituju guys. Aku bisa dengan mudah mesan waktu di sini dengan masukin nama depan, nama belakang, nomor telepon, email, dan seperti yang kalian lihat, kita itu bisa menambahkan pertanyaan lebih lanjut di sini, jadwalin pertemuan, dan boom, kita siap berangkat tuh. Namun di sinilah otomatisasi itu bener-bener berperan ya, karena setelah orang tersebut mesan, apa yang terjadi selanjutnya, dan disitulah otomatisasinya bakal masuk. Jadi di bawah fitur sub-account, mari kita buka bagian otomatisasi, mari kita buat alur kerja atau workflow, dan akan ada 2 opsi berbeda untuk dipilih. Ini akan bikin dari awal atau dari template-nya. Nah, sebelum kita mulai, cara kerja otomatisasinya dalam kasus ini adalah berdasarkan pernyataan jika maka gitu ya. Jadi jika sesuatu terjadi, yang dalam hal ini adalah seseorang tuh bener-bener pesen janji temu dengan kita, maka X, Y, dan Z akan ngikutin. Dan dalam kasus kita, X, Y, dan Z adalah email konfirmasi, SMS, pengingat janji temu, atau hal-hal seperti itu, atau bahkan notifikasi internal kalau diperlukan. Untuk mempermudah, izinkan aku menunjukkan contoh cepat dengan template. Kita akan pilih satu dari template di sini dan mari kita tekan itu, dan seperti yang akan kalian lihat, di bawah kategori yang berbeda akan ada 4 opsi untuk janji temu pelanggan ya. Terkait template ya, di sini tuh masing-masing akan sedikit berbeda. Karena ada satu untuk konfirmasi janji temu plus pengingat, resep untuk ngurus pelanggan yang gak hadir, atau resep untuk mesan janji temu sederhana. Kita bisa pilih yang mana aja. Tapi aku pikir yang terakhir ini akan jadi yang paling praktis gak sih? Mari kita buat template-nya di sini, dan seperti yang kalian lihat, yang ini akan menjadi yang besar gitu ya. Akan ada banyak langkah yang berbeda di situ. Jadi aku nggak pengen ini menakuti kalian. Aku akan menjelaskan semuanya. Ingat apa yang aku katakan tentang pemicunya ya, dan pernyataan jika makanya gitu. Dan disinilah hal itu akan berperan. Jadi dalam kasus ini pemicunya adalah janji temu dasar. Sekarang mari kita tambahkan filter di sini. Kita akan mengaturnya di dalam kalender dan kita akan memilih kalender mana yang ingin kita gunakan. Jadi dalam hal ini, mari kita pilih kalender Yolago. Mari kita simpan pemicu ini dan sekarang seluruh hal ini akan selesai buat kita. Akan ada email konfirmasi yang akan dikirimkan guys. Kemudian 24 jam sebelum janji temu bakal ada email lain dari SMS. 1 jam sebelum janji temu bakal ada email lain yang keluar. Terus ada SMS lagi. Lalu 1 jam setelah janji temu bakal ada notifikasi internal. Dan dari sana bakal ada banyak logika what if-nya gitulah. Tapi kita bisa hapus ini ya supaya tetap simple gitu. Jadi seperti yang ingin kalian lihat, ini mirip seperti barisan domino gitu teman-teman. Satu domino kecil nabrak yang lainnya dan ini jadi kayak barisan panjang gitu. Dan bagian bagusnya adalah sekali kamu atur itu, sistem ini bakal bekerja buat kamu
setiap saat. Di pengaturan buat setiap bagian spesifik, kita bisa menyesuaikannya. Jadi kalau kita itu ke status janji temunya di situ ya, kita bisa lihat ada beberapa pilihan mulai dari baru, dikonfirmasi, dibatalkan, hadir, tidak hadir, dan hal lain semacam itulah. Dalam kasus ini, janji temunya bakal dikonfirmasi ya. Jadi sekali lagi, ini tuh bisa diubah. Dan soal pemicu atau triggernya, ini juga bakal berbeda-beda. Kalau kita klik add new trigger, seperti yang kalian lihat, ada banyak banget pilihan di sini. Dan aku nggak bakal bahas satu persatu, karena aku pengen tetap fokus ke topik utama. Tapi poin yang pengen aku sampaikan di sini adalah platform ini tuh mampu melakukan hampir apa aja guys. Mulai dari penjualan, pemasaran, sampai pemesanan janji temu. Kamu bisa lakuin semuanya di sini. Tapi dalam hal ini kita mau ketik appointment ya. Dan seperti yang kalian lihat, ada dua pilihan. Ada appointment status dan customer book and appointment. Jadi kalau pelanggan baru aja mesen janji temu, itu yang kita pilih. Dan dari sana kita selalu bisa menindaklanjuti mereka, ngirim email, pengingat atau semacamnya gitu. Dan boom, ini bisa jadi pemicu lain di sini. Aku juga bakal ke bagian filter ya. Kita bisa memfilternya berdasarkan tag atau kalender. Dan di kalender kita bisa pilih persis kalender mana yang mau kita pakai. Jadi ayo kita simpan pemicu ini. Dan sekarang buat pemicu spesifik ini. Setiap kali seseorang itu memesan janji temu di kalender daftar kita, mereka bakal dapat email konfirmasi. Terus 24 jam sebelum janji temu, mereka bakal dapat email, SMS, dan hal-hal kayak gitulah. Dan di bagian akhir ini, di mana aku lihat alurnya, ini jadi sangat kompleks ya, karena ada berbagai cabang soal pembelian. Kamu selalu bisa hapus itu di sebelah sini kalau dirasa itu terlalu ribet. Intinya adalah, daripada kalian itu melakukan setiap pembagian secara manual, mengonfirmasi janji temu, mengirim pengingat SMS, sistem ini bisa melakukan semuanya buat kamu. Dan yang keren, meskipun prosesnya otomatis, kamu bisa masukin berbagai token otomatisasi. Dengan gitu, setiap email atau SMS spesifik yang kamu kirimkan bisa terasa sangat personal. Sini biar aku klik salah satu email di sini. Kamu bisa lihat ya, kalau kita geser ke bawah, ada tulisan halo, nama depan kontak, janji temu kamu tinggal 24 jam lagi, dan ya, kalau waktu ini nggak cocok buat kamu, kasih tahu aku ya. Dan bisa ada banyak link disertakan juga tuh. Kayak masukin ke Google Calendar, Outlook, atau buat pembatalan dan penjadwalan ulang. Kita bisa tambahin lampiran juga kalau perlu ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, dan aku nggak mau terdengar kayak kaset rusak gitu, tapi hal ini bener-bener bisa disesuaikan banget sih. Nah, kalau kalian itu punya skenario kasus yang sangat spesifik, yang mau dipakai tapi template-nya itu nggak cocok, kamu selalu bisa buat dari nol guys. Ayo kita balik lagi ke sini dan kita tekan aja konfirmasi ya. Kita buat alur kerja atau workflow-nya dan buat aja dari nol ya, create from scratch gitu. Sip, sekarang soal pemicunya, sekali lagi, bakal ada banyak banget mulai dari hal-hal yang terkait dengan kontak, acara, janji temu, peluang atau opportunity, afiliasi, kursus, sertifikat, sampai berbagai aplikasi ya kan. Ini banyak banget, tapi dalam kasus ini kalian mungkin ingin fokus pada janji temu. Jadi silakan aja ketik appointment ya. Nah, pilihannya tuh bisa customer book, and appointment atau appointment status ya, tergantung apa yang mau kamu saring tuh. Dan dari sana, katakanlah aku itu nyimpan pemicu ini ya, dan boom, setiap bagian spesifiknya kamu itu bisa kirim email, kirim SMS, punya alur spesifik ke arah manapun yang kamu mau. Kamu tuh ya bener-bener bisa bikin ini sesuai keinginanmu sendiri sih. Dan kamu punya dua pilihan di sini. Kamu itu bisa melakukannya selangkah demi selangkah dengan menambahkan tindakan ini satu persatu dan melihat mana yang berhasil dan mana yang enggak. Atau kamu bisa manfaatkan sistem AI workflow untuk membantu kamu membangunnya. Jadi coba lihat ya, tepat di sisi sebelah kiri ini ada workflow AI. Disinilah kita bisa mendeskripsikan dengan bahasa yang sederhana tentang apa yang kita cari dan sistem yang akan membantu kita membangunnya. Ini akan ada banyak fitur berbeda di sini teman-teman, mulai dari cara melakukan sesuatu, membantu membangun hingga menambah atau mengkonfigurasi tindakan ya kan. Aku sepenuhnya paham bahwa nggak semua orang adalah ahli dalam platform ini, dan itulah tujuan utama high level. Seluruh misi high level adalah mastiin bahwa nggak diperlukan coding dan kamu bisa ngebangun semuanya dengan bahasa yang simple. Jadi kalau aku itu berada di posisi kalian, cukup ketikkan apa yang kamu cari, klik salah satu kotak ini dan sistem akan membantu kamu ngebangunnya. Dengan begitu, kamu itu bisa menghemat banyak waktu sambil mengotomatiskan seluruh prosesnya. Setelah semuanya diatur, pastikan kamu itu menguji alur kerja ini untuk mastiin semuanya berfungsi dan kamu pun siap beraksi guys. Otomatisasi ini bisa kamu gunakan untuk banyak hal, mulai dari mengirim catatan tindak lanjut, after call gitu, hingga mengirim pengingat dan email kalau seorang itu nggak hadir. Kamu bisa mengembangkannya ke berbagai arah guys. Dan sekali lagi, kalau aku jadi kalian ya, ketikkan apa aja yang kamu cari dan high level bakal ngebantu kamu ngebangunnya. Kalau ragu, gunakan aja template sebagai inspirasi, lalu bangun aja dari sana. Nah itu dia teman-teman, seperti yang kalian lihat, mengotomatiskan seluruh pengalaman kalender dengan gua high level itu cukup mudah loh. Bagian menyenangkannya adalah fitur untuk penjualan ya, pemasaran, dan CRM. Semuanya tuh berada di bawah satu atap. Jadi janji temu, kalender kalian itu akan terorganisir dengan rapi. Selain itu, dengan otomatisasi yang udah kita bahas, kamu bisa mastiin gak ada yang terlewatkan. Kalau kamu itu pengen mencoba platform ini sendiri, silahkan cek link di bawah di deskripsi untuk uji coba gratisnya. Dan kalau kamu itu mendapatkan manfaat dari video ini, pastikan untuk ngasih like dan juga subscribe buat video lainnya kayak gini. Karena itu sangat ngebantu mendukung channel ini ya. Sampai jumpa lagi dan peace!